Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari Nur Fikri, masih berjumpa lagi ya bersama Abang Ridho Anjasmara dalam materi kita berikutnya, yaitu alat optik. Alat optik ini sangat banyak, cuman yang akan kita belajar itu beberapa, kita bagi dua nanti. Yang pertama yang kita bahas kali ini adalah mata dan loop. Sebelum itu kita mulai dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, manusia itu mempunyai optik ya, yaitu mata, yang dimana lensa inilah yang lensa yang dimiliki oleh mata kita itu adalah lensa positif. Sifat yang dihasilkannya, walaupun lensa positif ada 4 sifatnya, cuma lensa kita sifat bayangannya cuma satu yang bisa dipakai, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Jadi yang berfungsi menangkap bayangan itu adalah retina. Nah, titik dekat mata itu sebenarnya berbeda-beda untuk tiap orang, bahkan untuk usia pun juga berbeda. Ini terlihat pada usia bayi sampai umur 60 tahun, titik dekat mata normalnya itu beda-beda normalnya ya. Sementara titik jauh mata atau PR itu pada saat bayi itu belum diketahui. Sementara kalau untuk umur 10 sampai 60 tahun normalnya itu tak hingga. Nah, kadang kita kan ada merasakan yang namanya kelainan pada mata. Kalau orang matanya normal, jadi diambil titik dekat itu secara umum ya. Secara umum itu 25 cm. Titik jauh mata itu adalah tak hingga. Tapi kalau orang itu rabun jauh, ya rabun jauh, berarti yang rusak itu adalah titik jauhnya. Yang bermasalah itu titik jauhnya. Sementara titik dekatnya tidak bermasalah, maka tetap 25. Tapi PR-nya yaitu PR aksen, jadi titik jauh penderita rabun itu tak hingga lagi. Misalnya lebih dari 5 meter, udah mulai nampak rabun dia bacanya, itu disebut sebagai dia itu rabun jauh. Tapi kalau orang rabun dekat, PP-nya yang bermasalah, titik dekat matanya yang bermasalah. Jadi enggak 25 lagi. Tapi kalau titik jauh mereka tidak dipermasalahkan, karena dia tetap tak hingga. Tapi kalau orang tua ini harusnya presbiopia. Jadi dia rabun dekat iya juga, rabun jauh dia iya juga. Itu dia kelainan pada mata. Jadi kalau orang rabun dekat, alat optik yang digunakan adalah kacamata, dan tipe kacamatanya itu kacamata cembung. Tapi kalau rabun jauh, dia harus pakai kacamatanya itu kacamata cekung. Ya. Jadi ini orang yang hipermetropi atau rabun dekat, dia harus pakai kacamata positif. Jadi kalau seandainya kalian mendengar kacamatanya plus berapa, nah itu kacamata yang dipakai untuk orang yang rabun dekat. Nah sementara kalau untuk miopi, itu dia misalnya kacamatanya minus berapa, nah itu orang itu rabun jauh. Nah kalau rabun dekat, ini rumusnya P sama dengan 100/pp. Jadi ini titik mata setelah pakai kacamata. Ini setelah pakai kacamata, yang ini sebelum pakai kacamata. Nah, orang kalau setelah pakai kacamata, berarti kan penglihatannya normal lagi. Berarti PP-nya bernilai 25. Berarti 100 bagi 25 dapat hasilnya 4. Maka jadinya 4 dikurang 100/pp aksen. Sementara kalau untuk orang rabun jauh atau miopi, setelah dia pakai kacamata, yaitu PR, titik jauhnya setelah pakai kacamata, itu bernilai tak hingga. Maka 100 dibagi tak hingga, nilainya 0. Maka tinggal nilainya min 100/PR aksen. Ingat, PP aksen dan PP ini, PR aksen dan PR ini satuannya dalam sentimeter, bukan dalam meter, karena kita pakai 100 bukan 1. Oke, contoh, seorang pelajar tidak bisa berakomodasi untuk jarak yang lebih jauh.
Kalau katanya lebih jauh, berarti dia rabun jauh. Jadi dia nggak bisa nengok, bukan nggak bisa nengok, dia bisa nengok cuman kabur. Kalau udah lebih dari 50 cm dari matanya. Kacamata yang dibutuhkan untuk memperbaiki cacat matanya harus mempunyai kekuatan. Nah, kita pakai, diketahui PL aksennya 50 cm. Kan ini kan belum pakai kacamata kan? Nah, berarti setelah pakai kacamata dia tak hingga. Maka langsung rumus yang biasa aja. Min 100 per PL aksen, min 100 per 50 cm dapat min 2 dioptri. Jadi jawabannya adalah B. Contoh berikutnya untuk orang hipermetropi. Seorang bermata hipermetropi mempunyai titik dekat 1 meter. Normalnya berapa? 25. Nah, yang ditanya berapa panjang fokus lensanya. Jadi maksudnya itu berapa fokus kacamata yang dipakai. Nah, yang diketahui PP aksen itu 1 meter, yaitu 100 cm. Setelah dia pakai kacamata, dia pingin titik dekatnya jadi 25. Nah, yang tanya berapa F-nya. Maka kita cari tahu dulu berapa nilai P-nya. P itu kan 1 per F. Kalau dia dalam mengulang ya. P itu kan sama dengan 1 per F harusnya. Kalau dia dalam meter. Tapi kalau dalam senti 100 per F. Nah, karena dia titik dekat mata, maksudnya itu untuk orang mata rabun dekat, berarti 100 per PP dikurang 100 per PP aksen. Maka ganti P ini dengan 100 per F, 100 bagi 25 4, 100 bagi 100 1. Dapat hasilnya ini 3, pindah posisi ya. Hasil yang 3 ini pindah posisi dengan si F. Ini ke atas, yang ini ke bawah. Maka dapat 100 per 3. Karena dia ini orang rabun dekat, maka titik fokusnya positif. Lensanya lensa cembung. Maka dapat hasilnya 3 3 3 3 3 3 3 3 gitu. Oke, lanjut ya untuk loop. Nah, loop ini dia akan berfungsi secara normal kalau kita pakai sifat bayangan loop itu maya, tegak, diperbesar. Ingat, kalau dia itu maya, berarti bayangannya negatif apa positif? Sifatnya negatif. Berarti S aksennya itu harus bernilai negatif karena dia maya. Oke. Maya. Ya. Nah, rumus umumnya loop itu hanya ini saja, PP per S. S itu titik dekat mata. Cuman setelah dikembangkan, seper S itu adalah seper F dikurang seper S aksen. Jadi penulisannya adalah dari PP seper S itu kan seper F dikurang seper S aksen. Nah, kalau ini dikalikan ke dalam, maka jadinya seperti ini. Ini rumus umumnya. Jadi kapan rumus ini dipakai? Kalau dikasih tahu berapa jarak benda ke loopnya. Kapan ini dipakai? Kalau dikasih tahu nilai S aksennya. Nah, ketika dikatakan akomodasi minimum tanpa akomodasi, maka titik dekat mata, titik jauh matanya atau S aksennya itu bernilai min tak hingga. Jadi PP dibagi tak hingga hasilnya 0, maka ini enggak ada. Maka tinggal PP per F saja. Tapi ketika akomodasi maksimum, S aksennya akan jatuh di titik dekat mata, yaitu min PP. Kenapa min bang dua-dua ini? Ingat, karena dia bayangan loop itu maya. Maka jadinya min PP bagi min PP juga. Min bagi min plus PP bagi PP 1. Itu alasannya rumusnya seperti ini. Contoh,
Seorang bermata normal mengamati sebuah benda loop berkekuatan 25 dioptri. Berarti P-nya 25 dioptri. Lalu dia dikatakan mata tak berakomodasi. Berarti maknanya matanya itu akomodasinya minimum. Nah, tinggal bagi aja satu. Cari F-nya dulu. Ya, P itu 100 per F, berarti F 100 per P. Dapat 4 cm. Tapi saat dia tak berakomodasi, S aksennya minta hingga, maka langsung rumus ini aja. Yang rumus yang ini tadi, PP per F saja langsung karena akomodasi minimum. Maka dapat hasilnya 25 bagi 4, 6,25. Oke, terakhir ya. Sebuah loop yang memiliki fokus 12,5 cm, berarti F-nya 12,5. Sementara S aksennya itu min 50. Pengamat berakomodasi pada jarak 50. Jadi dia tidak akomodasi maksimum, tidak pula akomodasinya minimum. Cuman dia berakomodasinya pada jarak 50 cm. Kenapa dia minus? Karena dia maya. Karena kita belajar tentang loop yang menghasilkan bayangan yang maya. Nah, titik dekat mata 25 cm. Berapakah perbesarannya? Oke. Jadi pakai rumus yang biasa tadi. PP per F kurang PP per S aksen. PP per F-nya berarti 25 cm per 12,5. PP per S aksennya 25 per min 50. Jadi jangan lupakan minnya. Kalau dilupakan minnya, ini nanti jadi kurang, bukan tambah dia jadinya. Maka dapat 2 tambah 0,5, hasilnya 2,5 cm. Oke, itu dulu dah ya Bang. Ya, kita lanjut lagi nanti pembahasannya lewat WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.